Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, para pegawai dan juga mitra kerja Bea Cukai Bekasi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama berkumpul atas izin Allah. Tentu sebuah rasa syukur yang senantiasa harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, hidayah dan inayahnya. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada umat yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama menyimak kajian rutin dalam rangka pembinaan mental pegawai Bea Cukai Bekasi yang pada kesempatan kali ini menghadirkan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Zainal Mutakin LC dengan tema yang akan disampaikan yaitu berhati-hatilah di usia 40 tahun ke atas. Ada apakah dengan usia 40 tahun? Kita tahu bahwa 40 tahun adalah usia yang matang ya, baik itu secara fisik, secara intelektual, secara emosi, secara spiritual gitu. Manusia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah menuju ke usia dewasa yang sebenar-benarnya dewasa. Sehingga dari sinilah kemudian titik tolak perubahan ya, yang sangat bisa dikatakan radikal dalam diri seseorang. Sehingga usia ini disebut sebagai usia yang fase yang spesial. Ada yang mengatakan life begin at 40 gitu ya. Hidup itu mulai di usia 40 tahun. Nah, tentu ada nasihat-nasihat Rabbani di dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang harus kemudian kita perhatikan ketika kita menginjak usia 40 tahun. Mungkin jamaah di sini ada yang masih muda ya, usia di bawah 40, tentu perlu ilmunya untuk bersiap-siap menuju 40. Ada yang tepat 40 tahun ya. Dan juga ada yang mungkin di atas itu. Mari kita simak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Mutakin. Mudah-mudahan memberikan ibrah dan juga manfaat, peringatan bagi kita semua. Baik, hadirin sekalian, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Mutakin kepada beliau. Kami silakan. Kepada Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatadha'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu as-sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada bida'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada uswah Rasul pilihan, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak anugerah yang Allah titipkan kepada kita, namun kita terkadang tanpa sadar bahwa ini anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala.
walal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairu laka minal ula. Allah menyatakan dunia yang menjadi tempat singgah saat ini adalah dunia yang sangat sementara, dan akhiratlah yang abadi. Fadunya ziluz zail, dan dunia itu seperti pohon yang rindang di mana kita berteduh di bawahnya. Maka ketika kita mengetahui dan meyakini dunia ini sesaat, ada konsekuensi yang harus kita lakukan adalah kesungguhan untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal umru ra'su malil muslim. Usia yang kita miliki adalah modal utama dari setiap muslim untuk kehidupannya. Nah, kita tidak pernah berpesan kepada Allah untuk terlahir dan wujudnya jelas ada di muka bumi ini. Kita tidak pernah berpesan kepada Allah untuk lahir dari seorang ayah yang tinggal di Jawa atau Sumatera, pun kita tidak pernah berpesan kepada Allah untuk lahir di daerah Kalimantan atau Sumatera. Lagi-lagi itu kuasa dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Namanya takdir yang tidak bisa kita mampu memilihnya. Begitu pula setelah kita lahir, hidup dari masa bayi, kanak-kanak sampai kita sekolah. Dan alhamdulillah sampai usia saat ini adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kuasa untuk memperpanjang usia kita. Allah berkuasa untuk menjaga kita. Dan Allah berkuasa untuk melindungi kita, Pak. Dan ini nikmat yang sangat banyak, sampai 31 ayat di dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Nikmat-nikmat yang agung itu dalam bahasa Arabnya alaun. Sedangkan nikmat-nikmat yang kecil itu, Pak, nikmat bisa bersin, gitu ya. Nikmat bisa sendawa. Dan maaf, nikmat bisa kentut aja, Pak. Mohon maaf, ini adalah anugerah. Ada orang yang harus kentut dulu setelah dioperasi sehingga dia bisa makan enak, Pak. Begitu ya. Dan itu bahasa Arabnya ni'matun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat, satu nikmat Allah, engkau tak mampu akan menghitungnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita berkesempatan di siang yang bahagia ini untuk mengupas tentang ada apa dan bagaimana amalan-amalan seorang muslim kalau sudah mencapai usia 40 tahun. Berlandaskan satu ayat Allah pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala, Pak, di dalam Al-Qur'an. Pesan bagi mereka yang sudah sampai usia 40 tahun. Rata-rata yang nyender sudah di atas 40 nih, mohon maaf nih. Ya, yang nyender. Kalau belum nyender biasanya masih 25, 27 biasanya nih. Iya. Itu tergantung, kalau selonjoran itu sudah 50 tahun biasanya, Pak, ke atas tuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sudah sampai usia 40 tahun. Nabi Allah, beberapa nabi mendapatkan anugerah hebat, Pak. Usia yang panjang, semisal Nabi Allah Nuh alaihissalam 950 tahun. Semisal Nabi Allah Zakaria 135 tahun. Semisal Ashabul Kahfi, tidurnya saja 350 tahun, Pak. Anda nggak mungkin tidur sampai bertahun-tahun. Ya, paling lama tidur duduk kapan, Pak? Jumatan, betul ya? Itu Jumatan, tidur dalam kondisi duduk itu. Kalau tidur dalam kondisi berbaring beda lagi. Maka ikhwatal iman, setiap orang, setiap manusia, Pak, anugerah umurnya berbeda satu dengan yang lainnya.
Hanya saja yang membedakannya adalah cara dia memanfaatkannya. Maka Nabi berpesan dalam hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tapi penuh dengan keburukan-keburukan. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang punya karakteristik, Pak. Karakteristiknya adalah doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ia dibuli oleh seseorang, dihina dan dizalimi. Sampai-sampai beliau mengatakan, Allahumma tawil umrah. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjangkan usianya dan jadilah ia menjadi hambamu yang fakir. Menjadi hambamu yang fakir. Lihat Pak, doa orang yang terzalimi. Maka ketika dia mendoakan kepada orang yang menzalimi dia, Pak, apa yang terjadi? Si fulan tersebut memiliki usia sampai usia 130 tahun lebih dalam kefakiran yang nyata. Sampai-sampai hidupnya mengemis di pinggir-pinggir jalan, sampai-sampai kehidupannya pun meminta-minta di pasar-pasar, Pak. Betapa dahsyatnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lihat, ada orang yang panjang usianya tapi tidak berkah kehidupannya. Yang kita ingin, Pak, bukan panjang usia. Yang kita inginkan adalah berkah usia. Kalau panjang usia sampai ratusan tahun kita pun pegal. Nggak ada teman reuni, Pak. Iya. 150 tahun reuninya masih apa itu? Iya. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita melihat di kesempatan berbahagia ini, Pak, beberapa poin dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pesan bagi mereka yang usia 40 tahun. Usia 40 tahun adalah usia kematangan, di mana Rasulullah SAW dinobatkan menjadi Nabi pada usia 40 tahun, Pak. Iya. Imam Syafi'i mengatakan kalau seseorang sudah sampai usianya 40 tahun, lan yanfa'u 'amalun salihun, tidak menjadikan hidupnya bermanfaat dengan amal-amal saleh, maka amal-amal buruknya yang akan menutupnya dengan keadaan su'ul khotimah. Sebaliknya, usia 40 tahun lebih banyak melakukan amal-amal ketaatan, maka amal ketaatan itulah yang akan menutupnya, Pak, dalam keadaan husnul khotimah. Jadi usia 40 tahun, Pak, Imam Syafi'i mengatakan kalau ia tidak berubah, masih dalam keadaan amal-amal keburukan, kemaksiatan, maka sulit untuk mendapatkan cahaya Allah dan titik kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah. Maka kita yang memahami di kesempatan berbahagia ini harus segera, Pak, merubahnya. Ada pesan Allah di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Amalan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun? Yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tenggang masa, tenggang usia yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak semuanya mendapatkannya. Ya, termasuk kitab-kitab kecil yang Anda pegang dan bermunculan di beberapa musola serta masjid, Pak. Itu dikarang oleh seorang alim yang usianya hanya sampai 40 tahun. Dialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan mazhab yang dipakai di Indonesia, bahkan di Asia, mazhab Imam Syafi'i, Allah anugerahkan usia sampai 50 tahun. 40 tahun, 50 tahun produktif. Hasil-hasilnya dan karya-karyanya sampai kita rasakan. Syair-syairnya menggugah. Syair tentang mencari ilmu. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbaruni bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Aku mengeluhkan diriku tentang salatku yang tidak merasakan kesejukan. Ada kegelisahan dalam ketaatan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku keluhkan, aku adukan
apa yang aku dapatkan dalam ibadahku kepada imam, guruku Imam Waqi'. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Syairnya indah, Pak. Maka beliau menasihati aku untuk tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Fal ilmu nurun, ilmu itu cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah itu tidak Allah akan berikan kepada pelaku maksiat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mohon izin ya, harta haram itu Pak akan sulit memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Uniknya lagi, harta haram akan melemahkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kemaksiatan terlebih harta haram, Pak, dorongan berbuat taat akan melemah. Tapi sebaliknya, harta-harta halal akan menjadikan ia semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, Pak, beberapa rumah tangga kiai di pesantren di pelosok, Pak, rumahnya lebih sederhana dibandingkan pesantrennya, dibandingkan kelas dan asrama santrinya. Tapi anak dan istri tidak banyak mengeluh. Kenapa? Allah tekan, Pak, keinginan untuk mencari dunia. Yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Terasa baginya bahwa yang penting bisa berkarya, bisa mengabdi, bisa memberi. Begitu tuh. Ya. Memberi untuk masa depan kita, akhirat Allah Subhanahu wa taala, memberi kebaikan, Pak. Fakir miskin yatim piatu. Begitu ya. Dan pola hidup kita bukan pola hidup bagaimana untuk bisa mendapatkan. Tapi pola pikir kita adalah bagaimana untuk bisa memberi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami punya pesantren yatim, Pak. Kita bilang sama anak-anak kita, ya, jangan sampai kita meminta, Pak. Kita harus memberi. Kita harus memberi. Saya nggak pernah minta, Pak. Saya hanya sebatas memberi. Memberitahukan ladang amal soleh. Ada di pondok pesantren, Pak. Nah ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan orang-orang yang di usia 40 tahun adalah banyak-banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Syukur dengan 3 hal. Asyukru bil lisan, wa syukru bil qalbi, wa syukru bil arkan. Syukur kita dengan lisan, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dapat nikmat bulanan, Pak, alhamdulillah. Begitu ya. Dapat nikmat harian, alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Banyak-banyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sang hamba itu terbimbing dengan kalimat alhamdulillah, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Ini ayat sudah sangat viral kita hafal di kepala kita, Pak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini Masya Allah, Pak. Ya. Sebuah rumah tangga hanya mendapatkan 3 bungkus makanan. Harusnya 5 bungkus makanan dengan anak-anaknya. Tapi sang istri mengatakan, nak, nggak boleh mengeluh. Bukankah kita sulit mendapatkan makanan? Kita 5 orang hanya mendapatkan 4 bungkus makanan. Maaf, kita 6 orang hanya mendapatkan 4 bungkus makanan. Bukankah awalnya kita nggak punya? Ayo sayang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Halo Pak, masih hidup ini? Masih hidup. Wah, ini banyak yang puasa kelihatan nih. Ya. Wajah-wajah so'imun, so'imat, yarhamukallah gitu ya. Nah, ini Masya Allah, Pak. Jadi kita baru bisa bersyukur ketika bahwa nikmat itu betul-betul jelas di hadapan kita. Tapi terkadang nikmat syukur itu hilang. Tersebab orang lain mendapatkan nikmat yang lainnya. Mohon maaf jamaah yang hadir di tempat ini, contoh tidak bawa uang, Pak. Saya alhamdulillah ada rezeki, andai kata saya kasih setiap yang duduk ini 1 juta, 1 juta, semuanya. Tanpa terkecuali Bapak Ibu semuanya nih. Kira-kira rasanya Pak? Senang atau tidak nih kira-kira? Kalau Pak mau dijawab, senang. Walaupun andai kata, baru andai kata. Udah senang itu ya. Awalnya tidak bawa duit, saya kasih uang 1 juta rupiah. Senang. Senang hati kita, Pak. Tiba-tiba ada jamaah yang datang 3, 4, 5 orang duduk di sini, Pak. Saya kasih 1 orang 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, semuanya 5 juta. Apa perasaan yang kita
miliki, Pak. Kecewa, kesel, sedih. Kok dia baru datang 5 juta sih? Saya yang dari tadi nyender 1 juta. Kan begitu ya? Ini mohon maaf yang nyender nih ya. Nyender fisabilillah. Ya. Kita yang dari tadi duduk dapat 1 juta saja. Ini orang baru datang udah 5 juta. Loh, pertanyaannya kenapa bisa berubah dalam hitungan detik? Yang tadinya senang, bahagia, punya uang 1 juta, tiba-tiba hilang kesenangan itu. Tiba-tiba lenyap kebahagiaan itu. Mengapa? Mengapa bisa hilang bahagia itu? Karena Anda terlalu fokus dengan nikmat yang datang kepada orang lain. Kita tidak fokus dengan nikmat yang datang pada diri kita. Maka kalau kita melihat, Pak, mohon maaf, jamaah yang dirahmati Allah. Allah memberikan rizki, ya. Innallaha yarzuqu may yasha'u wa yaqdirulah. Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya, terserah Allah. Wa yaqdirulah. Dan besarannya pun Allah udah ukur, Pak. Dan mohon maaf, Pak. Kalau Anda punya tempat tinggal di rumah, Pak. Keluarga kita hanya sebatas per bulan 2 digit. Di angka 30, 40, 50. Oh, rupanya depan rumah kita seorang pengusaha. Yang pendapatannya sebulan bisa 500 bahkan 1 miliar. Janganlah pernah iri. Mengapa? Karena Anda tidak tahu Allah berikan nikmat yang banyak kepada tetangga depan rumah kita karena kebutuhannya banyak. Apa kebutuhannya banyak? Istrinya gagal ginjal sudah 5 tahun. Setiap pekannya 2 kali cuci darah. 1 kali cuci darah kalau tidak salah 750.000 rupiah. Sudah 5 tahun cuci darah. Anaknya masuk panti rehabilitasi di Suryalaya karena narkoba akut. Anak yang lainnya 2 autis, Pak. Harus konsultasi ke dokter. Dan punya dokter khusus untuk menangani anaknya. 500 juta, 1 miliar. Masya Allah. Dengan penuh masalah yang banyak. Anda dan kita semuanya hanya beberapa digit. Alhamdulillah. Tapi sehat walafiat. Dan tidak punya kebutuhan yang sangat besar. Betapa Allah telah menetapkan. Maka usia 40 ke atas, Pak. Apa kata Allah? Anishkurli, perbanyak engkau bersyukur kepadaku. Syukur lisan, syukur hati, dengan syukur perbuatan. Syukur lisan, ucapan alhamdulillah. Syukur hati, pastikan bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinkan bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dari Allah, kalau bisa sesaat anak kita minta duit, Pak, minta uang kepada kita, perintahkan anak kita mengatakan, nak, minta dulu sama Allah. Minta dulu sama Allah. Untuk apa? Mengajarkan arti sebuah ketauhidan. Minta nak kepada Allah. Kau minta sama Allah? Iya, ini punya Allah sayang. Coba minta sama Allah. Ya Allah, aku minta jajan, ya Allah, 10.000. Anda kasih uangnya, nih 10.000. Ini dari Allah lewat ayah. Itu memberikan nilai-nilai ketauhidan. Masya Allah. Iya. Jangan sampai hilang ketauhidan tersebut. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka wajar nikmat banyak yang Allah berikan kepada kita tidak bahagia. Karena Allah tidak berikan itu. Rasa puas hati di dalam hatinya. Sehingga cenderung banyak melihat yang nikmat. Nikmat yang datang kepada orang lain dibandingkan nikmat yang datang kepada dirinya. Nah, ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Anishkurli wali walidaik. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan syukur lisan dan syukur perbuatan, Pak, serta syukur hati. Syukur perbuatan itu adalah implementasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Aisyah meriwayatkan Nabi terlihat kakinya bengkak, betul ya? Sampai Aisyah menanyakan, sampai bengkak kakimu seperti ini salatmu. Betapa sangat hebatnya wahai Nabi. Kenapa engkau lakukan itu? Afala akunu abdan syakura. Jawab Nabi, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka ini satu rumus untuk kita, Pak. Rumus. Semakin banyak syukur kita kepada Allah, maka semakin banyak ketaatan kita kepada Allah. Kalau Anda mengatakan, saya bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang ada, tapi sholat wajibnya tidak pernah di masjid. Duha tahajudnya tidak dilaksanakan. Ketaatan-ketaatan yang lainnya tidak perbuat.
Maka syukur itu identik dengan implementasi yang Allah perintahkan dan Rasulnya kepada kita, Pak. Maka omong kosong kalau kita banyakkan, saya bersyukur ya Allah, saya sudah bersyukur kepada Engkau. Mana syukurmu? Syukur Nabi, Rasul mulia, kakinya bengkak, padahal sudah dijamin rezekinya oleh Allah, dijamin surganya oleh Allah. Sudah dipastikan tidak masuk neraka dan terjaga dari kemaksiatan. Doa-doanya dipastikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kakinya masih membengkak. Ada hamba yang dijamin surga oleh Allah, malah bertambah hebat Pak ketaatannya, ibadahnya. Kita belum ada jaminan surga dari Allah, mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumus untuk kita, Pak, semakin besar syukur kita kepada Allah, pasti semakin besar ketaatan kita kepadanya. Artinya Bapak, kalau sudah masuk usia 40 tahun, sering-sering dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri hamba itu dekat dengan Allah? Anda dekat dengan pimpinan, Pak. Ya, dekat dengan dirjen. Saya dekat dengan Pak Dirjen tuh. Apa cirinya? Ya pokoknya dekat lah. Saya pernah nge-like Facebooknya tuh. Saya pernah DM Twitternya. Wow, saya pokoknya dekat dah sama dia. Dekat itu bukan nge-like Facebook, Pak. Dekat itu cirinya dua. Sering datang kepadanya dan sering ngobrol dengannya. Sekali lagi, ciri orang dekat dengan temannya, dengan pimpinannya itu dua. Sering ngobrol dengannya dan sering datang kepadanya. Kalau Anda dan kita semuanya mengaku bahwa kita dekat dengan Allah, mana dua hal tersebut? Datangkah kita dengan Allah? Bukan hanya waktu 5 waktu saja, tambah Pak. Sahal At-Tusturi mengatakan lan yakmulal imanul mar, tidak sempurna iman seseorang hatta yu'addil faraid ma'an nawafil. Tidak akan sempurna iman seseorang itu sampai ia melakukan hal-hal yang wajib disertai dengan yang sunnah. Disertai dengan yang sunnah. Sahal At-Tusturi rahimahullah. Beliau mengatakan kalau dia betul-betul ingin mendapatkan asupan kesempurnaan iman, maka pasti ia tidak cukup dengan yang wajib. 5 waktu wajib tambah qobliyah ba'diyah. 5 waktu wajib tambah dengan salat, duha dan tahajud. Salat-salat sunnah yang lainnya. Tidak hanya sebatas wajibnya harta adalah zakat, tapi ditambah dengan infak dan sedekah. Anda jangan mengatakan saya udah rajin zakat. Bukan masalah zakatnya. Disertai dengan infak sedekah, tidak. Wajibnya puasa adalah Ramadan. Senin Kemisnya jalan nggak? Ayamul Baitnya lakukan nggak? Mana bentuk sunnah yang dilakukan? Termasuk diantaranya jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala adalah amalan wajibnya adalah tahajud. Tapi umrohnya dilakukan tidak. Nah, ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Sahal At-Tusturi mengucapkan itu. Maka mereka yang usia sampai 40 tahun ke atas, Pak, sering-sering mengatakan anishkurli wali walidaik, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Dan yang kedua, wali walidaik, dan ucapkan Pak syukur kita kepada orang tua. Syukur kita kepada orang tua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya. Antasil man rahimahu, silaturahmi kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Memuliakannya dengan cara apa, Pak? Membantunya di usia senja. Di usia senja. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seseorang datang kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, saya sekarang sudah bekerja. Seluruh harta-hartaku semuanya tanpa terkecuali aku hadiahkan kepada ibuku. Apakah aku sudah dianggap berbakti kepada kedua orang tua? Apa kata Umar bin Khattab? Lah, tidak. Harta yang engkau kerahkan, engkau hadiahkan, semuanya tanpa terkecuali. Untuk ibumu semuanya tanpa engkau sisakan. Tidak akan sebanding dengan air susu yang masuk ke dalam mulutmu dari ibumu tercinta. Masa setetes air susu, Pak, nggak terbandingkan. Mengapa saat sang ibu menyusui anaknya, penuh harap agar anaknya bisa sehat walafiat, bisa kelak memuliakannya, bisa menjadi orang yang saleh, bisa menjadi
orang-orang besar, Pak. Dan bahkan bisa membawa umat yang banyak dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya besar. Betul ya? Ya, maka tak sebanding sama sekali. Sehingga durhakanya anak, Pak, cash dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Ya. Sabit Al-Bunyani melihat ada seorang bapak dengan anaknya, Pak, berantem di tengah pasar. Bapaknya ditempeleng oleh anaknya. Pak! Masya Allah. Anaknya langsung lari. Sabit Al-Bunyani langsung memegang tangan bapaknya yang saat itu menangis. Sabar Pak, sabar Pak. Semoga Allah beri hidayah kepada anak bapak. Bolehkah saya mengajarnya? Oh jangan kau kejar. Kenapa? Saya ridho, saya nerima semuanya. Loh, kenapa ridho dan menerima semuanya? Apa jawaban sang ayah, Pak? Dulu saya waktu kecil menempeleng ayahku di tempat ini pula. Masya Allah. Saya dulu menempeleng wajah ayahku di tempat ini pula. Dan sekarang anakku menempeleng wajahku di tempat ini. Birru aba'akum tabarru abna'akum. Ketika kita memuliakan orang tua, maka anak kita memuliakan kita. Ketika kita jahat dengan orang tua, maka anak akan jahat kepada orang tuanya. Begitu ya. Anishkurli wali walidaik. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang lainnya yang dipinta oleh Allah kepada kita, mereka yang usia 40 tahun. Ya. Orientasi masa depan anak dan generasi berikutnya. Jadi harapan-harapan kita, Pak, kalau sudah usia 40 tahun adalah memiliki orientasi anak-anak bukan untuk menjadi anak-anak dunia, tapi untuk anak-anak akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jujur jamaah yang dirahmati Allah, kita ini menyekolahkan anak, Pak, ya, agar dia kelak bisa hidup mandiri. Agar dia gampang cari uangnya. Agar dia langgeng kehidupannya. Kalau hanya sebatas itu, mengejar hanya supaya anak kita bisa hidup, maaf, hewan pun bisa hidup seperti biasanya. Kalau anak kita sekolahkan agar dia bisa kerja, hewan pun banyak yang kerja, Pak. Seperti kerbau, ya, membajak sawahnya. Tapi kita menyekolahkan anak kita, jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah agar dia mengenal Allah. Yang kedua, agar dia punya adab dengan orang tuanya, memuliakan orang tuanya. Yang ketiga, agar dia punya bekal untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, engkau ngambil insinyur, arsitek. Nah, engkau masuk mengambil politeknik. Nah, engkau menjadi dokter, silakan, sayang, tidak mengapa. Tapi adabmu harus ada kepada orang tua. Adabmu harus ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada manfaat yang kau miliki, maka sisihkan untuk fakir miskin. Nah, begitu tuh. Ini anak-anak yang masa depan orientasinya sudah jelas, Pak. Ya. Terlebih ketika ditanamkan agama dari sejak dini, Pak, maka orientasi akhirat senantiasa ada di benak kita. Teruslah untuk 3 hal kita lakukan kepada anak. Yang pertama, banyakin doa. Yang kedua, ikhtiar. Yang ketiga, jangan ada harta haram di perut anak kita, Pak. Ikhtiarkan anak kita untuk sekolah Islami, Pak. Jangan sampai, maaf, anak kita nggak paham Al-Fatihah. Kami punya teman, Pak, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah dia sudah bertaubat di usia 40, di usia saat ini. Dulu dia disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah Marsudirini. Berharap bisa komputer dan berharap bisa bahasa Inggris, Pak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Mohon maaf, menjadikan dia tidak sholat. Yang kedua, bergeser akidahnya. Walaupun secara tidak totalitas, Pak, tapi sudah bergeser akidahnya. Di usia 45 tahun dia baru mengenal Islam. Berubah penampilan hidupnya, berubah keluarganya, dan sangat berat dia. Dari mana memulainya, Pak? Bacaan-bacaan dalam Al-Quran dia tidak kuasai. Sholat pun hanya sebatas sholat. Dia nggak ngerti apa maknanya. Usia 45 tahun, Pak, nggak mengetahui. Islamnya hanya Islam KTP. Dan dia dendam, Pak, tanda kutip dendam kepada anak-anaknya. Demi Allah, Ustadz, saya semenjak
mengetahui agama betapa sangat indahnya dalam kehidupan, anak saya nggak pernah sekolah kecuali sekolah Islam. Dan saya hadirkan kalau anak dia sibuk Pak dengan urusan-urusan ilmu umumnya, saya hadirkan dia untuk apa? Privat Al-Quran. Bahkan ayah ibunya belajar bahasa Arab Pak di usia 47 tahun. Belajar bahasa Arab karena ingin mengenal Al-Quran lebih dalam lagi Pak. Masya Allah. Mohon maaf, jamaah yang dirahmati Allah, jangankan kita masih seperti itu Pak. Ada beberapa doa dalam salat yang kita nggak paham. Artinya apa? Betul ya? Seorang ibu datang mengatakan, Ustadz minta ajarkan aku doa dong. Doa mendapatkan rizki. Ibu sering mengucapkan itu. Doa minta rizki. Enggak Ustadz. Tolong Ustadz doa minta rizki Ustadz. Saya kayaknya nggak pernah baca doa minta rizki dah dalam sholat. Ya Allah, ibu baca doa rizki itu dalam sholat. Bapak ketemu itu? Doa minta rizki saat sholat? Ada Pak? Halo? Yang bisa jawab ada hadiah Infokus atas nih. Oh, punya siapa ini? Punya DKM. Dalam posisi apa Pak doa minta rizki? Ada yang tahu Pak? Ruku. Sujud. Halo? Pakai ilmu kirologi nih, kira-kira. Iya. Duduk di antara dua sujud. Rabbig firli. Berapa doa itu semuanya? 7, 6, 8. Rabbig firli. Warhamni. Wajburni. Warfa'ni. Warzukni. Wahdini. Wa'afini. Warzukni. Itu apa Bu artinya? Oh itu Ustaznya warzukni. Oh itu minta doa. Minta doa Ibu. Berapa umur Bu? 49 Ustaz. 49 tahun baru tahu warzukni itu minta doa. Minta rizki Pak. Jadi setiap kali kita duduk Pak, itu minta rizki kepada Allah. Masya Allah. Itu kita nggak ngerti Pak. 49 tahun dikasih umur oleh Allah, nggak paham ibadahnya seperti itu. Dan mohon maaf, jangan-jangan kata wajburni kita nggak tahu artinya. Betul ya? Rabbig firli, ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, jeburin gitu ya. Tutupi aib-aibku. Rabbig firli, warhamni, wajburni, warzukni, ya. Warhamni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Lihat Pak, usia yang Allah anugerahkan kepada kita Pak, dari ibadah saja, maaf, kita kadang tidak mengetahuinya. Maka dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan, Rasul mengatakan, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya, ya, mahirin bid dunya, jahilin bil akhirah. Sungguh Allah sangat benci kepada orang yang pintar urusan dunia Pak, tapi bodoh urusan akhiratnya. Bodoh urusan akhiratnya Pak. Sampai warisan dia nggak mengetahui apa hak warisan dia dengan anak-anaknya Pak. Bahkan ketika meninggal dunia, bagaimana anak-anaknya mendapatkan warisan berapa dia? Nggak paham. Dan bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia, sang ayah, itu anak perempuan walinya siapa? Itu pun nggak ngerti Pak. Menikah walinya ibunya, dari mana ceritanya itu? Nggak apa-apa Ustadz, yang penting kan ada orang tua. Iya, bapak meninggal, walinya siapa? Ibu walinya. Belajar di mana ibu walinya? Tuh, mohon maaf ini. Allah membenci mereka yang pintar urusan dunianya, tapi bodoh dengan urusan akhirat. Untuk urusan maaf Pak, ngejar proyek, ya, tekan Pak proyek, nominal angka, kita sangat mahir Pak. Tapi mohon maaf, bagaimana bacaan Al-Quran kita? Yang kalau ada apa-apa, kata Allah, kembalilah kepada Al-Quran. Ya, kalau engkau dalam keadaan sedih, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Terus begitu Pak. Nah pertanyaannya, sejauh mana kita memahami Al-Quran? Jangan-jangan ada bacaan Al-Quran yang kita nggak paham, padahal itu dalam kehidupan kita, kita merasakannya Pak. Itu sejatinya kita dalam keadaan masalah yang sesuai dengan bacaanmu. Begitu ya. Ada seorang bapak yang baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Gomprang, pecah, Pak. Iya, piring gelas pecah dari meja, atas meja makan tuh. Anda marah-marah, siapa yang mecahin piring ini? Sini. Dipukul tangan anaknya, Pak. Padahal yang dia baca tadi adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang menahan dirinya untuk tidak amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan dia maafkan orang lain. Yang dia baca, Pak, Masya Allah, dia nggak ngerti apa yang dia baca. Tahan emosi, maafkan orang lain. Tapi mengapa serta-merta dia hardik anaknya, dia maki-maki anaknya, dia pukul anaknya, hanya karena gelas pecah dan piring pecah. Berarti Al-Quran hanya sebatas bacaan, tidak sampai kepada pemahaman, terlebih diamalkan. Maka jamaah yang Allah, anishkurli wali walidaik, amalan-amalan orang-orang yang sudah usia 40 ke atas, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada orang tua. Syukur kepada orang tua yang masih ada, Pak, muliakan dia. Yang tidak ada, banyak-banyak doakan dia. Salafus saleh mengatakan, sungguh sudah merupakan satu kedurhakaan seorang manusia yang punya orang tua telah meninggal dunia, ia tidak mendoakannya. Sungguh, seseorang dalam kedurhakaan, orang tua yang telah meninggal dunia, ia tidak mendoakannya. Maka selepas sholat, doakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Dalam qiyamul lail, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Kenapa? Karena kita saat meninggal dunia, kita kepengen anak-anak kita akan mendoakan kita. Caranya seperti apa? Banyak-banyak mendoakan orang tua kita, maka anak-anak kita akan mendoakan kita. Kalau kita sedikit mendoakan orang tua, maka anak kita akan sedikit mendoakan kita. Jadi sederhana, Pak, dalam hidup, Pak. Duplikasi-duplikasi yang kecil itu, maka Allah berikan, Pak, gambar-gambar kecil. Kalau duplikasinya besar, kita duplikasikan besar, maka yang besar pula kita dapatkan. Anishkurli wali walidaik. Ya. Dan yang ketiga, orientasi akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah, kisah yang mengharu biru, Pak. Kisah Imam Syafi'i, di mana di usia 16 tahun dibolehkan untuk berfatwa di Mekah Al-Mukarramah. Usia 15 tahun, 18 tahun diamanahkan untuk berangkat ke Baghdad menyebarkan ilmu, sekaligus di sana ada guru. Wahai Syafi'i, belajarlah dari mereka. Maka Syafi'i muda berangkat, Pak, menuju Baghdad, dan dia berpamitan kepada ibunda tercintanya. Sang ibu mengatakan, hati-hati nak di jalan, semoga selamat. Dan ibu wakafkan engkau untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Yang ibu banggakan adalah ketakwaanmu. Bukan hartamu, tapi ketakwaanmu. Ketika engkau tidak datang ke tempat ini dan kita tidak bersua lagi, semoga kita bisa bersua, bertemu di surga Allah SWT. Itu pesan ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Berangkatlah Imam Syafi'i menuju Baghdad 5, 8, 9, 10 tahun. Sampai di sana pas 10 tahun lamanya, rupanya beliau bukan hanya sebatas belajar, tapi mengajar. Begitu ya. Murid-muridnya banyak di sana, Pak. Gurunya di Mekah mengatakan kepada pelayan di Mekah, tolong engkau jemput Imam Syafi'i, tarik, bawa ke Mekah. Dipanggil gurunya, kami manggilnya. Maka salah seorang pemuda, dan dia adalah pelayan Masjidil Haram, berangkat menuju Baghdad, dan ia beritahukan, wahai Imam Syafi'i, Syekh memanggilmu untuk pulang ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Jamaahnya sudah banyak, Pak. Ia pun sedih meninggalkannya karena sudah merasa asik dengan jamaah-jamaahnya, murid-muridnya. Murid-muridnya mengumpulkan, Pak, rizki yang mereka miliki, diberikan hadiah, Pak. Apa hadiahnya? Subhanallah. Hadiah kepada guru, onta sampai 100 ekor unta. Ini memuliakan guru. Saya ingin mengatakan kepada Bapak yang Allah Ta'ala,
Kalau kita punya anak, ingin anak kita mendapatkan berkah dari doa guru, muliakanlah guru. Kayak punya ayah, Pak, itu setahun sekali datang ke rumah guru-guru, kiai-kiai, 5, 7, 11, bawa tentengan. Bawa amplop, Assalamualaikum guru, Pak Yai. Masya Allah, ini sedikit ini, ada rezeki. Oh subhanallah, terima kasih, terima kasih. Minta doanya supaya anak soleh. Itu subhanallah Pak, manjur banget doanya. Iya, kalau bahasa orang kampung Pak, ngalah berkah. Boleh itu, boleh. Nah ini Imam Syafi'i, mereka minta doa kepada sang guru Imam Syafi'i. Diberikan hadiah onta, terkumpullah 100 ekor unta. Dia bawa pulang menuju Makkah Al-Mukarramah dengan pelayan pemuda tadi. Sampai perbatasan pintu Mekah Pak, sang murid pelayan muda ini menuju rumah ibunda Imam Syafi'i. Sang ibu belum diberitahukan. Tok tok tok, assalamualaikum ya Ummah. Ibu mohon maaf. Ada apa ini? Insya Allah Imam Syafi'i akan datang beberapa menit kemudian. Sudah masuk pintu gerbang Makkah. Alhamdulillah ya Rabb. Aku sudah meminta kepada engkau. Kalau memang tidak bertemu di dunia, semoga di surga engkau pertemukan. Tapi rupanya engkau segerakan aku bertemu di dunia. Subhanallah. Alhamdulillah. Wahai ibu Imam Syafi'i sudah sukses, sudah berhasil. Dia memiliki onta-onta yang banyak. Hadiah dari jamaah-jamaahnya. Berubah wajah sang ibu yang tadi gembira, berubah jadi pucat. Apa? Apaan? Anakku membawa onta yang banyak. Untuk apa? Nggak tahu, hadiah dari beberapa murid-muridnya. Sang ibu mengatakan, jangan sampai Imam Syafi'i datang ke tempat ini. Karena aku meminta kepada Imam Syafi'i, bawalah ke sini ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Ibunya tak pernah membanggakan anaknya bawa harta. Jangan sampai dia masuk ke rumah ini. Beritahukan kepada Syafi'i. Maka pelayan muda menuju mengejar Imam Syafi'i dan diberitahukan itu. Apa kata Imam Syafi'i? Araftu ummi. Aku tahu siapa ibuku. Aku tahu siapa ibuku. Wahai muridku, wahai pelayan muda, tolong sedekahkan onta-onta ini ke seluruh penduduk kota Mekah. Ayo sedekahkan. Termasuk onta yang beliau tunggangi, disedekahkan. Beliau berjalan dengan kitabnya. Tok, assalamualaikum ibu. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam, siapa di luar? Syafi'i, anakmu. Masih engkau banggakan onta-onta wahai Syafi'i? Masih bersama ibu? Tidak wahai ibu, sudah kita sedekahkan semuanya. Dibukalah pintu tersebut. Ta'al, ya bunaya. Sini anakku, sini anak. Ini yang ibu banggakan. Ibu banggakan ketaatan engkau, ketakwaanmu kepada Allah. Bukan harta yang ibu banggakan saya. Subhanallah. Orientasinya adalah orientasi akhirat Allah. Hebatnya jamaah yang dari Allah. Orang-orang yang mengejar akhirat, dunia akan mengejarnya. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak akan membersamai kita. Ibarat bayang-bayang, Pak. Bayang-bayang. Kalau kita berjalan, Pak, ya dengan bayang-bayang di depan, nggak mungkin bayang-bayang bisa. Bayang terus akan mengikuti kita. Bagaimana cara menghilangkan bayang-bayang dunia itu? Datanglah ke sumber cahaya tersebut. Sumber cahayanya ada di sebelah atas kanan, Pak. Berbaliklah, terus mendekatlah. Gitu. Maka jamaah yang Allah, barang siapa yang mengejar dunia, dia akan mendapatkan penyakit, kata Rasulullah, 3 hal itu. Yang pertama GTA, galau tiada akhir. Galau tiada akhir. Yang kedua, lelah tiada berkesudahan. Pak. Lelah, capek terus. Proyek ini belum selesai, proyek itu belum selesai, Pak. Rapat lagi, terus tidak berkesudahan. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah kekecewaan dan penyesalan. Waktunya sudah habis, Masya Allah. Tiba-tiba datang pensiun. Ya, kondisi tubuh sudah rapuh. Mau ke masjid, asam urat, kolesterol. Pak. Ya. Mau tahajud, bawahnya migrain, vertigo. Pak. Mau puasa, sakit mah. Masya Allah. Kapan ibadah lagi itu? Ya. Ini jamaah yang Allah. Dan amalan apa usia 40 tahun ikhwatal iman yang dirahmati Allah? Inni tubtu ilaik. Allah menyarankan kita, kalau engkau sudah usia 40 tahun ke atas, perbanyak taubat, Pak. Perbanyak taubat. Ini baru di belakang FM ada sebuah perusahaan, Pak.
Satu hari, satu unit, 2 orang meninggal dunia. Hanya beda 2 jam. Tanpa ada penyakit. Tanpa ada sakit. Kebetulan tetangga kami itu. Masih Fulan meninggal dunia. Masya Allah. Tadi barusan sama kita kerja. Iya tadi pas keluar naik motor jatuh meninggal dunia. Bukan kecelakaan. Jatuh meninggal dunia. Ketika hendak melayat Pak. Dapat berita lagi. Temennya. Si Fulan. Masya Allah meninggal dunia. Di meja kerjanya. Hanya beda 1 jam saja. Si Fulan mengatakan dia tidak sakit ya Allah. Enggak sakit dia meninggal dunia. Coba. Iya. Usia 40 ke atas Pak, sudah banyak yang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tubtu ilaik. Ayo bertobat kepada Allah. Banyak dosa dengan anak, keluarga, sahabat, tetangga, saudara. Banyak-banyak minta maaf. Pak. Ya. Nanti pulang ke rumah Bapak bilang, "Bu, minta maaf ya kalau ada salah. Seumur hidup ayah kalau ada salah minta maaf." Apa kata istri? Emang ayah mau mati sekarang? Itu biasa di komentar sama istri, mau mati ayah gitu. Padahal kapanpun kita minta maaf Pak. Masya Allah. Kenapa? Kalau sudah akhirat Pak, nggak bisa minta maaf lagi. Ditutup lock sudah. Kecuali di dunia. Kalau ketika dia minta maaf, dihapuskan oleh Allah Subhanahu dosa-dosanya. Anda mengenal Pak ayat Allah. Perhatikan ayat Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Kaget Pak melihat tafsirnya itu. Di hari kiamat ketika mereka bergerak menuju padang mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di antara mereka lari semuanya tuh. Menjauh dari saudaranya, menjauh dari ibunya, menjauh dari ayahnya. Masya Allah Pak. Menjauh dari abangnya. Menjauh dari rekan bisnisnya Pak. Menjauh semua lari. Kesana seperti laron yang bertabrakan Pak. Lari semuanya. Kocar kacir. Kenapa mereka lari? Pak, biasanya kalau dalam keadaan genting, maaf, gempa bumi, iya, Anda akan mencari mana anak kita, mana istri, mana keluarga. Tapi mengapa ketika kiamat dan ketika diarahkan menuju padang mahsyar, bukannya menyatu mencari anaknya, tapi mereka malah berlarian dari anak, istri, ayah, saudara. Kenapa Pak? Apa jawabannya? Karena mereka takut dituntut haknya. Karena mereka takut dituntut haknya. Ketemu dengan istrinya, ya Allah, ini suamiku ya Allah. Dia zalim kepada aku. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa penat di hati, kezaliman yang pernah dilakukan di dunia Pak. Masing-masing mencari orangnya, tuh mereka menzalimiku. Maka maaf pesantren kami Pak. Ya Allah, seorang anak cerita bapaknya ada, ibunya ada. Terus tinggal aku sama nenek. Terus, iya, nenek aku jualan bakwan. Aku tiap bulan dikasih 50.000 sebulan. Masya Allah. Bapak ibu masih ada? Iya. Bapak menikah lagi, ibu menikah lagi. Ibu di Sulawesi, bapak nggak tahu di mana. Anaknya Pak, 2 orang perempuan, sudah gadis. Dari sejak SMP Pak bersama kita. Itu nggak pernah datang tuh ayah ibunya. Kelak dicari nih oleh anak-anaknya. Walaupun dia, mohon maaf, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli puasa Pak. Dituntut oleh anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Setiap orang Pak lari, takut dituntut oleh bawahannya. Takut dituntut oleh anaknya, dituntut oleh ibunya, dituntut oleh ayahnya. Anak yang nuntut tuh, anak yang nuntut ayahnya. Ayahku ya Allah, dia tidak memberikan sanggup untuk sekolah aku. Menangis Pak di akhirat itu. Begitu ya. Maka disinilah orientasi kita, orientasi akhirat. Dan kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan mereka yang usianya 40 tahun adalah banyak-banyak berserah diri kepada Allah. Kenapa? Ujian kita udah banyak. Ujian anak, ujian apa lagi? Ujian kerjaan, ditambah lagi ujian penyakit. Kolesterol, asam urat, diabetes, vertigo, nggak kelar-kelar. Betul ya? Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, serahkan kepada Allah sambil mencari ikhtiar. Ya, dan minta kepada Allah kesembuhan sehingga kita bisa menambah amal-amal saleh kita sebagai bekal menghadap Allah SWT. Ini saja kiranya
Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.